Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Marilah kita bersorak-sorai karena Tuhan memiliki kasih yang paling pribadi dan kasih yang paling istimewa kepada kita. Kenyataannya bahwa kita semua adalah yang berbeda dan Tuhan mengasihi kita dengan cara yang berbeda. Tuhan memiliki belas kasihan yang berbeda dan juga kisah yang berbeda terhadap kita. Hari ini, saya ingin berbagi tentang Tuhan yang melakukan sebuah tanda di sebuah kampung. Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Lalu, dia membagikan tentang Aku yang kelima. Dan itulah ayat-ayat yang akan kita baca hari ini. Berbicara tentang Lazarus, dan kamu akan memikirkan kedua saudara perempuannya, yaitu Marta dan Maria. Di kampung tersebut, keluarga ini ada mengalami akan Tuhan secara mendalam, dan mereka adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin bahwa sebelum Tuhan dipaku di kayu salib, Dia telah bolak-balik dari Yerusalem dan tinggal di Betania. Tuhan memiliki kasih yang pribadi terhadap 3 bersaudara ini. Tuhan mengagumi mereka semua. Masing-masing mereka memiliki karakter yang berbeda. Namun, setiap mereka ada mengalami akan pekerjaan Tuhan. Tuhan menghargai mereka dan Dia juga mengasihi setiap mereka. Sama seperti kamu dan saya, kita semua adalah yang sangat berbeda. Namun, Tuhan tidaklah lebih mengasihi saya atau lebih mengasihi kamu. Kasih Tuhan adalah yang berdasarkan pada diri kita yang sebenarnya. Allah mengasihi kita semuanya, baik kamu dalam keadaan sehat ataupun sakit, baik kamu berpendidikan tinggi ataupun yang buta huruf. Allah mengasihi dengan apa adanya kita. Kasih-Nya yang dalam pada kita bukanlah yang berdasarkan dari penampilan maupun bakat kita. Tuhan adalah milik kita semua. Kita dapat menjadikan Tuhan sebagai milik pribadi kita. Dan tentu saja bahwa Dia mengasihi kita semua dengan sepenuh hatinya. Oleh karena itu, saya ingin menjadi seperti 3 saudara yang tinggal di Betania ini, yang memuaskan hati Tuhan. Saya sedang memikirkan sebuah lagu pujian yang lama yang tidak terdapat dalam lagu pujian keluarga Allah, yang berjudul Orang yang Memuaskan Hati Tuhan. Lagu ini adalah yang berbicara tentang 3 bersaudara ini. Marilah kita menyanyikannya bersama-sama. Jika kamu tahu cara menyanyikannya, maka kamu dapat melihat liriknya dan bernyanyi bersama-sama saya. Dan bernyanyilah untuk Tuhan, terutama pada bagian kornya. Saya berharap agar kita dapat mendedikasikan diri kita kepada Tuhan untuk menjadi orang yang memuaskan hatinya. Ku ingin seperti Lazarus bangkit dari mati, bersaksi bagi Tuhan, nyatakan kebesarannya. Dia di Betania, di rumah Simon. Dia puas saat itu, ku hendak puaskanmu. Ku ingin seperti Marta melayani rumah Tuhan, jerih payah tanpa sungut, dapat pujian Tuhan. Dia di Betania, di rumah Simon. Dia puas saat
itu ku hendak puaskanmu. Ku ingin seperti Maria, dengar percaya firman-Nya, boleh dipecah urapi Dia, bersuka pikul kayu salib. Dia di Betania, di rumah Simon. Dia puas saat itu, ku hendak puaskanmu. Nyanyian ini menyebutkan bahwa Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian, dan Lazarus menjadi saksi bagi Tuhan. Saat membaca Alkitab, saya sangat terkesan, karena Alkitab menyebutkan bahwa setelah Lazarus bangkit dari kematian, para pemuka agama dan para pemimpin menjadi begitu ketakutan. Itu karena kesaksian ini begitu mengagumkan. Manusia yang sudah mati dapat dibangkitkan. Dan jika hal ini disebarluaskan, maka kesaksian yang hidup ini akan memiliki dampak yang besar bagi banyak orang untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan ini akan menjadi ancaman bagi mereka. Dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 53 disebutkan, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. Itu adalah karena Tuhan telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Hal itu membuat mereka marah sehingga mereka ingin membunuhnya. Sejak usia muda, saya telah membaca ayat-ayat ini. Saya memikirkan bahwa mereka ingin membunuh Yesus, mereka tidak akan meninggalkan Lazarus sendirian. Karena Lazarus adalah pihak yang berkepentingan, adalah orang yang mengalami mukjizat tersebut. Mungkin Lazarus akan ditangkap atau diculik, atau bahkan mereka akan membunuhnya. Oleh karena itu, saya juga berdoa agar saya dapat seperti orang yang disebutkan dalam lagu pujian tersebut, agar saya dapat mempertaruhkan hidup saya untuk menyatakan kuasa Tuhan. Adalah keinginan saya untuk memuaskan hati Tuhan, dan itu merupakan sukacita saya. Sangatlah berharga karena kita semua telah mengalami mukjizat. Tuhan telah mengubah hidup kita. Saya dapat mengatakan bahwa kita adalah yang telah dibangkitkan dari kematian. Yang saya maksud adalah yang terjadi dalam roh kita. Tuhan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru, dan kita menjadi anak-anak Allah. Sungguh ini merupakan sebuah anugerah dan kasih yang luar biasa. Kita tidak dapat melupakan kasih karunia-Nya. Kemanapun kita pergi, kita dapat bersaksi bagi Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Ku ingin seperti Lazarus, bangkit dari mati, bersaksi bagi Tuhan, nyatakan kebesaran-Nya. Dia di Betania, di rumah Simon. Dia puas saat itu, ku hendak puaskanmu. Ku ingin seperti Marta, melayani rumah Tuhan, jerih payah tanpa sungut, dapat pujian Tuhan. Dia di Betania,
rumah Simon. Dia puas saat itu, ku hendak puaskanmu. Ku ingin seperti Maria, dengar percaya firman-Nya, buli dipecah urapi dia, bersuka pikul kayu salib. Dia di Betania, di rumah Simon. Dia puas saat itu, ku hendak puaskanmu. Marilah kita bersama-sama menyembah. Tidak peduli apakah kita seperti Lazarus, seperti Marta, ataupun Maria, yang terpenting dalam hidup ini adalah dapat merespon padanya. Kita dapat membalas akan cinta dan kasih karunia-Nya pada kita. Apakah kamu bersedia untuk menjadi seperti saya, yaitu untuk menetapkan diri untuk menjadi orang yang memuaskan hati Tuhan? Sehingga rumah tangga kita ini, yang adalah jemaat, dapat berkenan di hati Tuhan, untuk memuaskan hati Tuhan dan untuk menyambut kedatangan-Nya. Ya Tuhan, betapa berharganya, karena Engkau telah menyelamatkan kami dari kematian dan menuju pada kehidupan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memiliki kasih yang pribadi kepada kami semua. Sungguh, bahwa kami tidak perlu membandingkan diri kami dengan orang lain. Karena kami semua telah mengalami akan anugerah yang luar biasa dari-Mu. Semoga Engkau membantu kami untuk menjadi orang yang bersyukur. Membantu kami agar dengan sukacita merespon padamu dan memuaskan-Mu. Semoga Engkau membangkitkan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang mulia, yang setia, dan bahkan yang rela mempertaruhkan nyawa kami. Bangunkanlah kami sehingga kami dapat mengasihi rumah tangga ini, untuk melayani dan bekerja bagi rumah tangga ini tanpa bersungut. Tuhan, semoga Engkau juga membangunkan kami agar menjadi seperti Maria, menjadi orang yang suka mendekat padamu. Kami rela untuk memecahkan buli-buli pualam, dipersembahkan untuk mengurapi-Mu dan untuk memuaskan hati-Mu. Tuhan, bantulah kami untuk mengasihi-Mu secara pribadi, dan juga agar seluruh keluarga kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati. Agar di zaman ini dapat membangun jemaat yang berkenan di hati-Mu dan untuk memuaskan-Mu. Ya Tuhan, semoga Engkau membantu kami. Marilah kita bersama-sama membaca beberapa ayat firman Tuhan dan mendekat padanya. Mari kita membacanya dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 21 hingga 27. Saat membacanya, cobalah untuk mengalami akan hadirat Tuhan. Kita akan membaca ayat-ayat tersebut untuk Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Setelah membacanya, mungkin kamu akan mengajukan sebuah pertanyaan.
bahwa dalam versi bahasa Mandarinnya tidak ada kata aku. Karena dalam bahasa Mandarinnya itu tidaklah diterjemahkan sebagai aku. Dalam ayat 25, Tuhan memberitahu Marta bahwa kebangkitan dan hidup ada padaku. Dan itu ditulis dalam bentuk akulah kebangkitan dan hidup, yang merupakan terjemahan aslinya. Dan ini adalah aku yang kelima yang dicatat dalam Injil Yohanes. Tuhan pergi ke Betania, saudara Marta yang bernama Lazarus telah meninggal selama 4 hari. Tuhan Yesus telah memberitahu Marta bahwa saudaranya akan bangkit kembali. Namun, Marta salah mengartikan akan apa yang Tuhan katakan. Dia mengira bahwa Tuhan sedang berbicara tentang kebangkitan pada akhir zaman. Oleh karena itu, Tuhan mengulang akan apa yang dia maksudkan dengan menggunakan cara lain. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Sesungguhnya, hal itu sangatlah istimewa. Dan pada akhirnya, Tuhan ada membangkitkan Lazarus dari kematian. Hal ini mengguncang seluruh kampung, bahkan telah mengguncang mereka yang telah memiliki kedudukan. Seperti yang telah saya katakan, bahwa mereka yang telah memiliki kedudukan itu ingin membunuh Tuhan, karena hal itu adalah yang membahayakan kepentingan mereka. Saya sangat terkesan dengan ayat-ayat tersebut. Pertama, saya mendapati bahwa Tuhan adalah yang benar-benar luar biasa, karena Tuhan dapat menelan kematian. Apakah kamu tahu bahwa kebangkitan adalah yang lebih kuat daripada kehidupan? Kehidupan hanyalah untuk hidup, tetapi kebangkitan adalah untuk melawan segala serangan, yaitu untuk melawan serangan maut. Tuhan Yesus bukan hanya hidup, namun Dia juga adalah kebangkitan, karena kematian sama sekali tidak dapat menahan Dia, sebab Dia telah mengalahkan maut. Saya harus mengatakan haleluya, karena Tuhan adalah kebangkitan, sehingga Ia dapat mengalahkan semua serangan kehidupan. Dia adalah yang melampaui kehidupan. Pertama-tama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kebangkitan. Lalu Dia mengatakan bahwa Dia adalah hidup. Menurut saya, hal ini adalah yang sangat berarti. Saat kita dalam keadaan gagal dan tersandung, dan jika kita ada mendekat pada Tuhan, maka itu sama seperti kita telah dibangkitkan dari kematian, untuk mengalami Tuhan dan untuk menikmati kasih Tuhan lagi. Namun, serangan akan terus berlanjut dan kita tidak dapat bangun lagi dan lagi. Oleh karena itu, Tuhan berkata, "Akulah hidup." Setelah roh kita bangun, kita akan lanjutkan dengan iman dan menikmati hidup. Kita harus mendekat padanya, agar roh kita dapat dikuatkan sehingga kita dapat mengalahkan maut dan kegelapan malam. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki iman. Kita harus mengalami dan menikmati Dia, agar hidup kita dapat berkelimpahan dan dikuatkan. Saya ingin membagikan akan kesan saya yang lain. Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Namun, bukanlah aku yang membuat manusia dapat bangkit dan yang membuat manusia hidup. Tampaknya, apa yang Tuhan maksud bahwa Dia adalah yang lebih penting dari segala sesuatu. Dia adalah yang melampaui segala-galanya. Apa yang kita fokuskan adalah pada Tuhan itu sendiri dan bukan pada hal-hal lain. Kenyataannya, bahwa Dia adalah tuan rumah, seperti yang Ia katakan, bahwa Dia adalah kebangkitan. Dia adalah hidup. Sebagai contoh, jika kamu telah bangkrut, lalu saya berkata bahwa aku dapat membuatmu jadi kaya raya, maka mungkin kamu ingin memiliki harta kekayaan saya. Lalu saya memberikanmu uang untuk menyelesaikan kesulitan keuanganmu. Maka itulah yang akan menjadi jalan keluarnya. Apakah benar begitu? Namun, jika saya berkata bahwa saya adalah kekayaan itu, lalu apakah yang akan kamu lakukan?
Pastilah yang paling kamu ingini adalah untuk memilikiku. Apakah benar begitu? Karena jika kamu telah memiliki saya, maka kamu akan mendapat memperoleh segalanya. Sehingga kamu tidak lagi fokus pada uang yang saya berikan padamu, namun sebaliknya, fokusmu akan tertuju pada saya. Sangatlah jelas bahwa yang paling Tuhan ingini adalah kita dapat memiliki Dia sendiri. Karena Dia sanggup membangkitkan manusia dari kematian dan memiliki hidup. Tuan rumahnya adalah Dia sendiri. Dengan mendapatkan Dia, maka itu akan menjadi lebih baik daripada mendapatkan apapun. Dari sini, kita dapat melihat akan hati Tuhan yang terhadap kita. Sang tiada batas yang dari semula telah penuh dengan kasih, yaitu Tuhan yang penuh dengan kuasa kehidupan. Dialah yang sangat rindu agar kita bisa mendapatkan Dia. Dia benar-benar ingin agar kita dapat memiliki akan keseluruhan dirinya, dapat sepenuhnya menikmati akan Dia. Janganlah kita menjadi bodoh dengan hanya memikirkan akan kebangkitan di masa yang akan datang dan akan kehidupan yang abadi dan hanya demikian saja. Sesungguhnya, apa yang harus kita kejar adalah akan Tuhan itu sendiri, yang adalah Tuhan yang bangkit dan Tuhan atas kehidupan. Apa yang Tuhan ingini adalah agar kita dapat memperoleh Dia sendiri, memperoleh segala kepenuhannya, dan bahkan memperoleh Allah yang Tritunggal ini. Mari kita bersama-sama menyembah. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau adalah Tuhan yang bangkit. Engkau telah mengalahkan iblis dan telah mengalahkan maut. Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Ya Tuhan, Engkau sanggup menyelamatkan kami dari kematian menuju pada kehidupan, untuk membangkitkan kami dari kematian. Bahkan, Engkau dapat memberikan kami kehidupan yang berkelimpahan. Kami dapat menerobos segala hal dan dapat menantang segalanya. Tuhan, bantulah kami untuk selalu mendekat padamu dengan iman, untuk dapat mempercayaimu dan menikmatimu, sehingga kami dapat menikmati kehidupan. Tuhan, bantulah kami agar dapat melihat bahwa Engkaulah yang menjadi tujuan utama kami. Engkau ingin agar kami mendapatkan berkat yang terbesar dan yang bukan harta duniawi. Engkau ingin agar kami dapat memperoleh keseluruhan dirimu. Tuhan, semoga Engkau mengungkapkan dirimu dan berbicara di dalam hati kami, sehingga kami dapat memperolehmu sebagai harta kami yang hidup. Tuhan, semoga Engkau membantu kami.